Salam Bapak Ibu Jemaat Tuhan, selamat pagi, horas buat kita semua. Seperti biasa pagi-pagi, sebelum kita memulai aktivitas dan pekerjaan kita, terlebih dahulu kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan lewat doa dan dengan menerima firman Tuhan yang menjadi bimbingan rohani kita. Hari ini Selasa tanggal 9 Mei 2023. Firman Tuhan yang diperuntukkan untuk kita menurut almanak gereja kita, yaitu yang tertulis dalam kitab 1 Samuel pasal 2 ayat 2. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan tersebut, terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan dan penyertaan Tuhan bagi kami, sehingga kami boleh tiba di pagi yang indah ini, di hari yang baru ini. Kami sungguh sangat bersuka cita. Sebelum kami Tuhan memulai aktivitas pekerjaan kami, terlebih dahulu kami mau dibimbing oleh firman-Mu hendak kami dengar. Oleh karena itu, kuasai hati dan pikiran kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami dapat menerima dengan baik firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Tadinya firman Tuhan hari ini yang tertulis dalam kitab 1 Samuel pasal 2 ayat 2. Beginilah firman Tuhan. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau. Dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Dalam bahasa Batak dikatakan, dangadong nabadia tudusun Jehovah, ai dangadong dukon niho, jala dangadong partano batuan dukon ni debatak. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selaku manusia tentu kita sering menghadapi pergumulan berat, masalah dan tantangan berat. Dan mungkin bisa saja tantangan dan pergumulan berat itu bisa membuat kita hampir putus asa. Dan biasanya jika dalam kondisi menghadapi masalah, jika dalam kondisi penuh pergumulan, pikiran tentunya menjadi buntu, membuat kita menjadi bingung, sampai tidak tahu berbuat apa-apa. Muka cemberut, sedih, sampai tingkat emosi kita pun bisa meningkat. Yang jelas, jika dalam kondisi banyak masalah, namun tidak ada harapan keluar dari masalah tersebut, maka bisa saja masalah itu semakin bertambah dan ujung-ujungnya kita menjadi terjerumus ke dalam keputusasaan. Sebaliknya, jika dalam kondisi menghadapi masalah dan pergumulan berat, namun nyata ada harapan bisa keluar dari masalah tersebut, maka orang yang demikian tentu selalu berpikir positif di setiap masalah itu, dan pasti dia berusaha keras agar bisa keluar dari masalah itu, sekalipun sebenarnya dia harus meminta pertolongan bantuan dari orang lain atau dari pihak manapun. Jemaat Tuhan, dalam nats ini kita mau melihat bagaimana seorang yang tidak pernah kalah dari pergumulan, seorang yang tidak pernah menyerah, yang walaupun menghadapi masalah yang berat. Dia adalah Hana. Hana
yang sampai masa tuanya mandul tidak mempunyai anak bersama suaminya Elkana, yang seharusnya dia putus asa sebab tidak mungkin lagi dapat melahirkan seorang anak karena sudah lanjut usianya, namun dia tetap membuka harapan dengan tidak henti-hentinya berdoa kepada Allah. Dan kalaupun ejekan atas kemandulan pernah ditujukan kepada Hana, yakni dari seorang yang bernama Pemina, namun itu tidak menjadi pemutus harapan bagi dia terhadap Allah. Tetapi justru sebaliknya, Hana semakin sungguh-sungguh berdoa meminta berkat dari Allah, yakni yang sudah lama merindukan, yang menjadi buah hatinya, yang menjadi anaknya. Saudara-saudara, pergumulan berat yang jika tidak menyerah dan tidak mau berputus asa, apalagi harapan selalu ditaruhkan kepada Allah yang Maha Tinggi, akan menghasilkan sukacita besar yang tidak bisa digambarkan kepada apapun dan yang tidak terkatakan. Demikianlah besarnya sukacita Hana ketika Allah mendengar dan menjawab doanya dengan menjadikan dia mengandung dan melahirkan seorang anak, yaitu yang kita kenal dengan Samuel. Doa Hana yang dijawab oleh Tuhan Allah menjadikan Hana wajar dan sangat wajar memuji, memuliakan Tuhan, berterima kasih dan meninggikan nama Tuhan. 1 Samuel pasal 2 ayat 2 ini adalah bahagian pernyataan puji-pujian Hana untuk memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Dia sembari bersaksi dalam doanya bahwa hanya Allah yang Maha Kudus, yang lainnya tidak. Bahwa hanya Allah paling layak menjadi gunung batu, kubu pertahanan, yang lainnya tidak. Dan jika dalam doanya Hana bersaksi bahwa Allah adalah Maha Kudus, itu menandakan bahwa pikiran Allah hanyalah semata untuk mengasihi dan semata hanya merancang yang baik kepada orang yang selalu menaruh harapan kepadanya. Beda dengan yang lain seperti Pemina tadi yang melihat kemandulan Hana, memikirkan, merancang hal yang tidak baik, penghinaan, membuat hati Hana rendah kecil. Saudara-saudara, jika dalam doanya Hana bersaksi bahwa hanya Allah sajalah gunung batu baginya, itu berarti bahwa hanya Allah saja yang sanggup membela, hanya bahwa Allah saja yang menjaga dia dari pergumulan, dari masalah berat yang dihadapinya. Tuhan sajalah tempat perlindungan baginya sebagai benteng pertahanannya. Oleh karena itu, saudara-saudara, hendaklah kita mencontoh Hana di setiap pergumulan hidup kita. Hendaklah kita jangan segera putus asa bila pun satu ketika kita harus berhadapan dengan pergumulan berat dan beban berat. Kita harus senantiasa membuka harapan serta iman
kepada Tuhan bahwa Dia sanggup untuk menolong kita, bahwa Dia sanggup meluputkan segala perkara-perkara dari hidup kita. Kita harus menaruh rasa percaya kita sepenuhnya kepada Allah dengan berkata dari kesaksian bahwa Dia sanggup melakukan segala sesuatu yang mungkin mustahil bagi kita. Sebab dalam firman-Nya Tuhan berkata di dalam Lukas pasal 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jemaat Tuhan, jika Tuhan kita nyata-nyata telah bekerja memberikan yang kita perlukan, yang kita inginkan, dan yang kita rindukan, mari seturut dengan itu kita menyatakan syukur pujian kepada Tuhan, sembari bersaksi bahwa tidak ada Allah selain Dia, tidak ada yang kudus selain Dia, tidak ada gunung batu selain Dia. Mengucap syukur atas kuasa kebaikan dan kemurahan Tuhan harus menjadi pekerjaan dan rutinitas bagi kita, sehingga wujud dari kesetiaan dan kesungguhan iman kita kepada Allah, yang oleh karenanya kita menjadi aman tentram hidup bersamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengar. Engkau berfirman agar kami jangan sekalipun pernah putus asa jikapun beban berat pergumulan kami hadapi, tetapi biarlah kami berserah kepadamu. Kami dengan rasa percaya kami bahwa Engkau sanggup untuk menyelamatkan kami. Tuhan, berkatilah kami satu hari ini dalam pekerjaan kami. Sertai kami Tuhan. Ampuni kami dari segala dosa kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ku tahu Tuhan pasti bukan jalan. Kalau ku hidup suci tidak turun dunia. Ku tahu Tuhan pasti bukan jalan. Dengar doa saya, ku tahu Tuhan dengar doa saya. Kalau hidup suci tidak turun dunia, ku tahu Tuhan dengar doa saya. Ku tahu